Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi terkait fluida mengalir. Sedikit mengulang yang sudah disampaikan kemarin. Kemarin kita sudah masuk ke bagian neraca energi. Jadi sama seperti sebelumnya ya, aliran fluida ini memenuhi hukum kekekalan massa, ya. Kemudian selain hukum kekekalan massa, aliran fluida juga memenuhi hukum kekekalan energi. Nah, untuk fluida ideal, ya. Jadi untuk aliran fluida ideal, ini kita mengenal persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah persamaan, sebetulnya persamaan neraca energi, tapi khusus untuk aliran fluida yang sifatnya ideal. Apa saja syarat ideal itu? Satu adalah tidak ada energi yang hilang sama sekali, ya. Namanya juga ideal ya. Kemudian tidak ada energi masuk, ini tidak ada. Kemudian tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, tentunya di sini kita juga melihat kondisi dari aliran fluida ini sama seperti waktu kita mendiskusikan neraca massa, alirannya adalah aliran tunak, ya. Jadi ini adalah asumsi yang digunakan oleh Bernoulli. Jadi alirannya adalah tunak, tidak ada energi yang hilang, tidak ada energi masuk, tidak ada kerja. Sehingga Bernoulli ideal ini hanya melibatkan 3 jenis energi, yaitu energi tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, persamaan Bernoulli sendiri secara umum kan merupakan total dari energi tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Di mana pada suatu posisi totalnya itu akan sama dengan posisi yang lain. Itu saja konsepnya sebenarnya ya. Jadi dimanapun, pada posisi manapun dari aliran fluida tadi, total dari ketiga energi ini akan selalu sama. Sehingga nanti kalau satu bagian energi itu nilainya berkurang, ya berarti dikompensasi ke bentuk energi yang lain. Kalau tekanannya turun, energi tekanannya turun, ya antara energi potensialnya naik atau energi kinetiknya naik. Dan sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua adalah energi di persamaan Bernoulli ini bisa dinyatakan dalam beberapa satuan. Pertama adalah memang satuan energi ya. Jadi satuannya itu bisa satuan energi. Jadi kalau dalam SI itu adalah Joule. Nanti silahkan dikonversi lagi ya menjadi MKS itu menjadi apa. Kemudian yang kedua adalah energi spesifik. Ini adalah Joule per kilogram. Ini semua satuan SI ya. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk head. Kalau head satuannya menjadi satuan panjang atau meter. Ini semuanya tetap energi. Ya, walaupun satuannya beda-beda, ini menyatakan tingkat energi. Nah, mungkin sedikit mundur ke belakang. Jadi apa saja energi yang tadi ya, ada energi tekanan, itu adalah energi karena energi tekan adalah energi karena tekanan ya. Persamaannya adalah ini. Kemudian energi potensial adalah karena ketinggian. Kemudian energi kinetik karena kecepatan. Jadi bentuk yang dimiliki oleh Bernoulli ideal, bentuk energinya hanya ada 3. Nah, kemudian internal energi bagaimana? Internal energi tidak diperhatikan pada Bernoulli ideal karena alirannya dianggap isotermal. Oke, jadi ini tadi ada yang kurang ya. Berarti Bernoulli ideal itu tadi apa saja? Tunak, isotermal, tidak ada energi yang hilang, tidak ada kerja, dan tidak ada energi yang masuk. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang diasumsikan oleh si Bernoulli. Sehingga komponen energinya tinggal yang 3 macam tadi. Apakah
ada di dunia ini? Tentunya tidak ada, namanya ideal. Tapi kita belajar dulu dari yang kondisi ideal. Nah, balik ke sini, cara menyatakan satuan ada 3, sehingga Anda bisa gunakan satuan energi spesifik, seperti kasus di slide ini. Ini satuannya adalah Joule per kilogram. Atau Anda bisa juga gunakan satuan head. Ya. Nah, kemarin kita sudah melihat satu aplikasi sederhana dari persamaan Bernoulli, itu adalah kasus tangki bocor ya. Jadi Anda membuat persamaan energi di titik 1 dan titik 2 dengan beberapa asumsi, kemudian Anda bisa menentukan untuk kasus tangki bocor, di mana tangkinya itu sangat besar, kebocoran tangki itu tidak menyebabkan perubahan ketinggian di dalam tangki, sehingga Anda bisa mengkorelasikan persamaan Bernoulli tadi menjadi persamaan untuk menentukan berapa kecepatan linier, ini satuannya menjadi meter per second, dari si tangki bocor tadi, dari air yang keluar dari dasar tangki. Kalau yang ditanyakan adalah laju alir volumetriknya, laju alir volumetrik berarti volume per waktu ya. Nah, Anda tinggal kalikan luas penampang. Simple ya. Nah, dari konsep ini apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas ya, intinya hanya total saja. Totalnya apa? Energi tekanan, tekanan dikalikan volume, volume itu adalah massa dikalikan densitas, kemudian volume itu berarti massa dibagi densitas. Nah, kemudian energi kinetik berarti setengah M kali kecepatan kuadrat, kemudian yang energi potensial berarti MGH, ya, P dikalikan V atau P dikalikan N per rho, kemudian energi kinetik itu adalah setengah M U kuadrat, kemudian energi potensial itu adalah, ini satuan energi, Joule. Nah, nanti kalau spesifik ya tinggal Anda coret M-nya. Kalau energi dalam bentuk head, Anda tinggal bagi dengan gravitasinya. Baik. Nah, aplikasi berikutnya itu adalah pada fitting pipa yang namanya adalah diffuser. Jadi ini adalah salah satu jenis fitting. Fitting itu adalah alat yang dipasangkan pada pipa sebagai aksesoris pipa, fungsinya macam-macam. Nah, yang diffuser ini dari bentuknya terlihat ya. Jadi diffuser ini bentuknya seperti cone gitu ya. Cone tapi terbelah atasnya sehingga dia punya diameter yang berbeda pada dua sisinya. Yang sebelah kiri itu lebih kecil, yang sebelah kanan lebih besar. Fungsinya buat apa? Ya untuk menyambungkan pipa yang ukurannya berbeda. Tapi perubahan diameternya pada diffuser ini adalah D-nya berubah secara gradual. Perubahan membesarnya itu gradual. Nah, dari sini Anda bisa gunakan prinsip satu adalah neraca massa, ya, neraca massa. Yang kedua, nanti Anda bisa gunakan prinsip neraca energi atau Bernoulli. Nah, neraca massa Anda masih ingat ya? Ini ada titik 1, tempat fluida masuk. Jadi fluida masuk dari kiri, keluar ke kanan. Kemudian titik 2 itu adalah titik tempat fluida keluar. Nah, dari neraca massa, apa yang bisa Anda dapatkan? Neraca massa, Anda masih ingat bahwa laju alir massa di kedua titik itu pasti sama. Nah, massa itu adalah densitas dikalikan volume. Ya. Volume itu adalah kecepatan linier dikalikan luas penampang. Ya, jadi U itu adalah kecepatan linier. Nah, itu adalah luas penampang. Nah, densitasnya Anda bisa anggap
konstan, incompressible. Sehingga Anda mendapatkan hubungan antara perbandingan antara luas penampang 1 dengan luas penampang 2 terhadap kecepatan. Ya. Jadi Anda bisa dapatkan hubungan kecepatan di aliran 2 sebagai fraksi atau perbandingan dengan kecepatan masuk di titik 1. Berbanding terbalik dengan luas penampang atau kuadrat dari diameter. Nah, sehingga kalau pada kasus diffuser ini diameternya membesar, maka kecepatan linier akan turun. Paham ya? Ini neraca massa biasa, Anda jabarkan, densitas dianggap konstan, kemudian Anda akan dapatkan kecepatan linier sebagai fungsi atau perbandingan dari luas penampang berbanding terbalik dengan luas penampang, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat diameter. Nah, dari neraca massa ini, Anda gunakan dalam neraca energi. Ya, jadi ini adalah dalam bentuk apa? Kalau bentuknya seperti ini, energi spesifik. Ya, ini adalah satuannya adalah Joule per kilogram, energi per massa atau energi spesifik. Boleh tidak kalau dibuat dalam bentuk energi, Joule? Boleh. Toh nanti massanya dicoret gitu ya. Karena massanya kan selalu konstan. Nah, di sini dalam bentuk energi spesifik, Anda bisa dapatkan persamaan yang paling atas ini. Nah, karena alirannya seperti ini ya, diffuser itu posisinya adalah mendatar, horizontal. Nah, Anda bisa buat baseline-nya di garis pada titik pusat diffuser. Nah, karena diffusernya posisinya horizontal, baseline-nya adalah pada titik pusat diffuser, Anda bisa nyatakan bahwa Z1 sama dengan Z2. Jadi Z-nya bukan dilihat dari titik pada posisi terbawah dari diameter ya, sehingga kelihatan turun, tapi Anda bisa nyatakan Z1 itu tepat di tengah-tengah diameternya, Z2 juga tepat di tengah-tengah diameternya. Sehingga Anda bisa nyatakan Z1 sama dengan Z2. Anda bisa bilangkan. Apa yang bisa Anda lakukan setelah itu? Ya Anda tinggal bolak-balik saja persamaannya ya. Anda pindahkan bahwa selisih tekanan akhir dengan awal P2 minus P1 per rho ini akan sama dengan ini. Nah, dari persamaan neraca massa, Anda punya korelasi antara U2 dengan U1. Nah, ini tinggal Anda ganti saja U2 dengan U1. Karena tadi berbanding terbalik dengan kuadratnya, ini U2-nya dikuadratkan, berarti menjadi rasio pangkat 4. Nah, terus Anda dapat persamaan yang ini. Nah, sekarang, nilai 1 minus D1 per D2 kuadrat pangkat 4 kan akan lebih besar daripada 0. Sehingga apa yang terjadi dengan diffuser, ketika tadi diffuser diameternya membesar, kecepatannya menurun, tekanannya naik. Ya, dapat dari mana? Ya dari neraca Bernoulli ini. Ya, jadi pada diffuser yang terjadi adalah diameter semakin besar, kecepatannya semakin kecil, tekanannya semakin besar. Di sini Anda menerapkan neraca massa dan neraca energi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kebalikan dari diffuser itu namanya reducer.
Jadi kalau reducer itu diameternya mengecil. Ya, jadi dari diameter di titik 1 dengan di titik 2 ini mengalami diameter yang mengecil. Nah, apa yang harus Anda lakukan sebetulnya sama persis dengan reducer, dengan diffuser, maaf. Ya, Anda gunakan persamaan neraca massa, Anda dapatkan hubungan kecepatan di masing-masing titik, U2 dengan U1. Oke, nah persamaannya sama, tapi karena D1 per D2, kalau tadi D1 per D2 itu kurang dari 1, sekarang D1 per D2-nya lebih dari 1. Ya, ini ada yang harus diperbaiki rasanya sebentar. Ya, nah sekarang karena D1 per D2 lebih dari 1, maka U2 akan lebih besar daripada U1. Ya. Jadi diameter mengecil, kecepatan akan membesar. Kalau kecepatan membesar, tekanan P2 terhadap P1 seperti apa? Mengecil. Mengecil. Betul ya? Dari mana? Sama. Anda lakukan neraca Bernoulli, neraca energi. Oke. Persamanya sama persis, tapi nilai D-nya ditukar gitu ya. Jadi D-nya menjadi lebih kecil di sebelah kanan. Oke. Mirip dengan diffuser, ada yang namanya sudden enlargement. Ya, jadi sudden enlargement ini juga fitting dari pipa, di mana diameternya berubah dari diameter kecil ke diameter besar. Hanya bedanya dengan diffuser adalah perubahan diameternya tidak gradual ya pada sudden enlargement. Namanya sudden, berarti ya dia berubah secara mendadak. Fungsinya ya sama, untuk menyambung dua jenis pipa yang diameternya beda. Oke, perubahannya perubahannya mendadak, tapi sebetulnya Anda dalam melakukan neraca massa dan neraca energi, persamaannya akan sama persis. Kenapa? Karena di neraca massa maupun neraca energi, Anda hanya melihat titik awal dan titik akhir saja. Betul ya? Jadi ketika kita membahas diffuser, yang Anda lakukan juga hanya melihat titik awal diameternya D1, kemudian di titik akhir diameternya D2. D1 lebih kecil, D2-nya lebih besar. Anda lakukan neraca massa, lalu lanjutkan dengan neraca energi. Nah, di sudden enlargement, ini juga sama. Di titik 1 diameternya kecil, di titik 2 diameternya besar. Sehingga persamaan dari sudden enlargement, baik itu di neraca massa maupun di neraca energi, itu akan sama persis dengan diffuser. Artinya apa? Di sudden enlargement Anda dapatkan D2 lebih besar dari D1, U2 lebih kecil dari U1, dan P2-nya akan lebih besar daripada P1. Sama. Jadi secara ideal, karena neraca energi Bernoulli itu adalah kondisi ideal ya, secara ideal Anda akan mendapatkan perubahan kecepatan dan perubahan tekanan pada sudden enlargement itu sama persis dengan diffuser. Oke. Sekarang saya gantian nanya. Kira-kira mana yang lebih mendekati ideal? Apakah diffuser atau sudden enlargement? Dan alasannya apa?
Yuk, silakan jawab. Diffuser, Pak. Alasannya? Karena lebih smooth aja pergerakan misalnya fluida atau apanya. Oke, ya betul ya jawabannya. Jadi yang lebih mendekati ideal itu adalah diffuser. Karena perubahan diameternya itu gradual, sehingga aliran di dalam diffuser, itu tadi kata, siapa tadi namanya? Maaf, lupa. Fauzia, Pak. Fauzia. Nah, alirannya lebih smooth. Artinya lebih smooth ini tidak ada perubahan yang mendadak pada pola aliran. Sementara kalau di sini, di sudden enlargement, kan dia awalnya ngalirnya tenang gitu ya. Nah, ketika dia mengalami perubahan diameter yang mendadak, ini bisa terjadi turbulensi di sekitar perubahan diameter. Baru nanti makin ke kanan, alirannya menjadi smooth. Nah, turbulensi ini yang nanti akan memberikan hilang energi lebih besar. Ya, walaupun di diffuser itu nanti juga ada hilang energi ya karena ada gesekan. Cuman kan di sini kita belum mempertimbangkan gesekan. Kalau pada sudden enlargement, selain ada gesekan, ketika dia melewati perubahan diameter yang mendadak pun, ini akan ada hilang energi. Munculnya dari mana? Karena ada perubahan pola aliran yang mendadak. Nanti terkompensasinya ada di mana? Ya, ada di nilai kecepatan dan nilai tekanannya. Nilai tekanan dan kecepatan U2 dan P2 yang Anda dapatkan di sudden enlargement akan berbeda, akan lebih kecil daripada yang di diffuser. Karena di sini ada tambahan hilang energi. Nah, tapi kalau secara Bernoulli, ideal ya, itu sama. Karena kita tidak memperhatikan, kita mengasumsikan tidak ada hilang energi. Oke ya, makanya nah sebenarnya persamaan ini gunanya untuk apa sih? Persamaan ini gunanya ya satu tadi adalah untuk kalau Anda punya alat entah itu diffuser, reducer, sudden enlargement dengan diameter awal dan diameter akhir yang diketahui, ya kan alatnya sudah tertentu itu ya. Lalu Anda mengalirkan fluida masuk ke dalam alat tadi pada kecepatan yang Anda ketahui, bisa kecepatan, bisa debit gitu ya. Kalau debit berarti kecepatannya ya tinggal debit dibagi luas penampang. Nah, kalau kecepatannya itu diketahui, Anda bisa prediksikan di akhir diffuser, di akhir sudden enlargement, berapa kecepatannya. Akan turun seberapa besar. Tekanannya akan naik seberapa besar. Nah, ini penting untuk kembali lagi ke tujuan di awal perkuliahan dulu ya. Jadi salah satu gunanya adalah untuk merancang aliran pipa. Berapa kita harus menyediakan pipa atau seperti apa kita harus menjadikan pipa sehingga kita bisa memastikan fluida itu tetap mengalir sepanjang aliran di dalam pipa. Nah, jadi kita bisa gunakan prinsip neraca massa dan Bernoulli ini untuk menghitung berapa kecepatannya. Atau untuk menghitung berapa tekanannya. Nah, kalau ideal, Anda akan dapatkan persamaan ini, gitu ya. Nah, kalau tidak ideal, karena tadi ada gesekan, ada energi yang hilang, ada turbulensi di sekitar perubahan kecepatan yang mendadak. Nah, ini Anda bisa, atau biasanya ini digunakan sebuah faktor koreksi atau konstanta, yang nilainya kurang dari 1. Semakin mendekati 1, ya berarti alirannya semakin mendekati kondisi ideal. Makin tidak ideal, makin banyak energi yang hilang, maka konstantanya akan menjadi kurang dari 1. Ini yang disebut dengan konstanta fitting. Jadi sebetulnya konstanta fitting itu adalah konstanta yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui seberapa penyimpangan fitting tadi terhadap kondisi ideal. Penyimpangannya dari mana? Ya dari energi yang hilang. Karena dengan memasang fitting, sebetulnya Anda akan beresiko menambah adanya energi yang hilang. Tapi untuk saat ini kita tidak perhatikan. Ya. Nanti ketika kita membahas
friksi, baru kita bahas konstanta fitting ini. Oke, sama ya. Kalau ada diffuser, ada reducer, ada sudden enlargement, ada sudden contraction. Kalau sudden contraction itu mirip reducer, jadi diameternya mengecil secara mendadak. Persamaannya juga sama, seperti reducer. Efeknya juga sama, gitu ya. Jadi D2-nya kurang daripada D1, U2-nya akan lebih besar daripada U1, dan P2-nya akan lebih kecil daripada P1. Ini pada sudden contraction. Kalau ideal, sama persis dengan reducer. Kalau tidak ideal, ya tinggal dikalikan konstanta. Cukup jelas ya? Cara mendapatkan hubungan ini bagaimana? Ya tadi, neraca massa, dapat hubungan antara kecepatan awal dan akhir, masukkan ke neraca energi. Ada pertanyaan nggak? Pak, Yuk, bertanya. silakan. Sebenarnya yang sudden gini untuk apa ya Pak fungsinya? Kan kayak tadi idealnya itu yang seperti diffuser gitu kan. Jadi sebenarnya sudden ini untuk apa gitu Pak? Kalau untuk apa, fungsinya sama. Jadi untuk memasang pipa yang besar ke pipa yang kecil. Tapi kenapa bentuknya ada yang reducer, ada yang sudden contraction gitu ya maksudnya ya. Kenapa perlu ada sudden contraction? Ya karena sebetulnya secara, Anda bayangin ya, Anda menyambung pipa yang gede dengan pipa yang kecil dengan reducer atau dengan sudden contraction, mana yang lebih praktis atau mana yang lebih bagus secara konstruksi? Yang ini kan, yang sudden contraction kan? Karena menyambung pipa besar dengan pipa kecil dengan sudden contraction itu lebih gampang. Sambungannya itu biasanya lebih kuat juga karena kan bisa diulir kemudian atau bisa dilas. Tapi kalau dengan sudden dengan reducer itu kan bentuknya menjadi ada apa ya? Ada kayak kerucut-kerucutnya gitu ya. Nah, ini tidak umum digunakan. Jadi justru pemakaian di lapangan itu untuk menyambung pipa yang diameternya besar ke kecil atau diameternya berbeda lah ya. Itu justru lebih banyak yang pakai sudden. Karena konstruksinya juga lebih gampang. Membuatnya lebih gampang, menyambungnya lebih gampang. Efeknya ya hilang energinya lebih banyak. Ada plus minusnya lah ya. Kebayang. Dan dengan menggunakan sudden contraction, sebetulnya Anda bisa mengurangi panjangnya kan? Anda bayangin ya secara konstruksi lagi, jadi ini memang lebih ke pertimbangan konstruksinya. Kalau Anda memasang fittingnya bentuknya sudden, itu kan jarak total masuk dan keluar dari sudden contraction itu lebih pendek dibandingkan kalau menggunakan reducer atau diffuser. Karena harus ada bagian yang menyempit atau melebar dulu gitu. Oke, kebayang ya? Kebayang Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasi neraca massa maupun neraca Bernoulli itu bisa digunakan dalam alat ukur laju, ya. Jadi ada beberapa peralatan yang digunakan sebagai alat ukur laju ya atau kecepatan fluida yang digunakan dengan menggunakan basis neraca Bernoulli maupun neraca massa. Yang pertama itu ada yang namanya tabung pitot. Tabung pitot ini bentuknya seperti yang digambar ya.
ini dipasang di sayapnya pesawat. Digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kecepatan si pesawat atau bisa juga dipasang di kapal. Nah, arahnya, ini moncongnya ini diarahkan ke arah gerakan. Jadi ke depan. Nah, ini dari luar seperti ini bentuknya. Kalau dari dalam, Anda lihat, ada bisa berubah, jadi moncong tadi ada di sini ya. Jadi pesawatnya geraknya ke arah kiri. Jadi kan tadi kan kasusnya moncongnya ada di sini. Pergerakan pesawat adalah ke arah kiri, Anda bayangkan ya. Jadi arah gerakan pesawatnya itu ke kiri. Jadi ngadep ke depan, dicocok. Sehingga arah gerakan fluidanya itu adalah ke kanan. Ini adalah fluidanya. Bentuk dalamnya bisa seperti ini ya. Jadi dia dihubungkan dengan manometer, kemudian masih ingat manometer ya, pipa U. Kemudian di dalam manometer tadi ada fluida manometernya yang diarsir ini. Bentuk di dalamnya itu bisa sederhana, langsung terkoneksi pipa U seperti gambar yang di kiri, atau rada diputar seperti gambar yang di kanan. Tapi prinsipnya sama. Oke. Sekarang Anda lihat, di dalam manometer terlihat bahwa fluidanya, fluida manometer ya, fluida yang bukan udara ya, fluida atau cairan yang di garis-garis diarsir ini, ternyata dia memiliki beda ketinggian. Artinya apa? Di sini ada beda ketinggian. Ya, jadi di sini ada beda ketinggian. Ini juga ada beda ketinggian. Artinya apa? Masih ingat prinsip hidrostatika? Beda ketinggian pada fluida manometer menunjukkan apa? Ayo, masa sudah lupa? Halo? Perlu dipanggil ini? Perbedaan tekanan bukan, Pak? Ya, beda tekanan. Betul. Jadi ada beda tekan antara kaki yang kiri dengan kaki yang kanan. Nah, kenapa bisa ada beda tekanan? Atau perbedaan ketinggian atau beda tekan kedua kaki tadi, ini kalau digambar ya, ini menunjukkan beda tekan antara mana dengan mana. Kalau Anda lihat kedua gambar ini ya, ini beda tekan, delta H manometer, ini menunjukkan beda antara posisi mana dengan mana. Ayo, coba tebak jawab. Satu dan dua, Pak. 1 dan 2. Oke. Siapa tadi yang jawab? Namanya? Ezar. Ezar. Oke. 1 itu apa? 2 itu apa? Kalau Anda lihat di gambar itu. Kalau 2 itu kayak di mulut si impact
tube itu, Pak. Oke, kalau satu? Kalau satu yang di luarnya gitu. Oke, ya. Jadi betul, titik satu itu adalah titik yang menunjukkan kondisi aliran fluidanya. Jadi dia cukup jauh dari mulutnya si tube-nya, sehingga kecepatan di titik satu itu menunjukkan kecepatan fluida. Sehingga juga menunjukkan apa? Kecepatan gerakan pesawat. Kan sama ya? Kan pesawatnya nabrak fluida, bukan nabrak fluida ya. Jadi dia bergerak ke kiri sehingga Anda bisa menganggap bahwa kecepatan fluida ke kanan itu akan sama dengan kecepatan pesawat ke kiri. Nah, sehingga di titik satu kecepatannya akan sama dengan kecepatan fluida. Di titik 2, ini adalah posisi tepat di mulut tube-nya. Bagaimana kecepatan di titik 2? Kalau dia adalah tepat di mulut tube-nya. Dengan melihat kondisi ada manometer, terus ada fluida manometer yang menunjukkan beda ketinggian seperti ini. Gimana? Berapa kecepatan titik 2? Marieta. Nah, ketua kelasnya mana? Ketua kelas. Ada? Ya, Pak. Coba dijawab. Berapa kecepatan titik 2? Kalau Anda melihat posisi tube-nya seperti itu, kemudian manometernya menunjukkan beda ketinggian seperti itu, berarti manometernya dalam kondisi statik ya. Berapa kecepatan di titik 2? Berapa? Kurang tahu, Pak. Tebak aja, tebak. Itu ya, apa? Di kaki yang kanan itu ya, bukan? Gimana? Di kaki yang kanan itu bukan sih, Pak? Nggak tahu sih. Kaki yang kanan mana? Ini. Kan, iya, di situ. Iya, bukan ya, Pak? Nggak tahu. Manometer ini berada dalam kondisi statik. Artinya di titik 2 kecepatannya akan sama dengan, kan titik 2 itu adalah posisi pas di dalam mulutnya si ini. Terus kan ada udara yang masuk ya. Berarti kan ada udara yang masuk di sini, menekan fluida manometer, terus fluida manometernya diem dengan menunjukkan posisi kaki kiri lebih tinggi daripada kaki kanan. Kalau yang kanan ya karena dibalik ya posisinya, yang kanan lebih kiri daripada yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Maka kecepatan titik 2 akan sama dengan berapa? Kalau di dalam tube yang nyambung ke manometer itu kondisinya statik, U2-nya atau V2-nya ini sama dengan 0. Nah, prinsip ini yang digunakan di Pitot tube. Jadi udara yang tadinya mengalir begini ya, mengalir, ditabrakkan dengan Pitot tube. Tabung Pitot ini dia punya mulut kecil gitu ya, kemudian masuk, kemudian dia akan memberikan tekanan pada manometer. Nah, setelah dalam kondisi tertentu ya atau kondisi steady, manometernya diam, menunjukkan beda tekan. Kalau manometernya, cairan manometer ini diam, berarti udara di dalam tabung pitot
Diam atau tetap bergerak? Diam kan ya? Jadi udara yang ada di tabung pitot pun itu dalam kondisi statik. Sehingga U2-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian dari situ Anda bisa membuat, jadi yang U1 itu menunjukkan kecepatan fluida, U2 menunjukkan kecepatan 0 di dalam tabung pitot. Anda berarti tinggal gunakan saja persamaan Bernoulli, ya, bahwa E total di titik 1 akan sama dengan E total di titik 2. Energi tekanan titik 1 ditambah energi kinetik titik 1 ditambah energi potensial titik 1 akan sama dengan energi tekanan titik 2 tambah energi kinetik titik 2 ditambah energi potensial titik 2. Oke, nah sekarang energi tekanan, apa rumusnya tadi? Kalau dalam bentuk energi spesifik, P1 per rho. Boleh ya? Energi kinetik setengah U1 kuadrat. Energi potensial GZ1. Sama untuk posisi 2, P2 per rho ditambah setengah U2 kuadrat ditambah GZ2. Oke. Karena titik 1 dan titik 2 punya posisi yang sama, ketinggiannya sama, maka Anda bisa coret komponen energi potensial. Oke. Kemudian yang kedua, tadi ya, U di titik 2 itu sama dengan 0. Anda bisa coret ini. Atau ya, bisa ke persamaan ini dengan Anda hilangkan yang ini. Karena Z1 sama dengan Z2, Anda dapat ini. Nah, sehingga U1, ini pakai V ya, U1, atau U, atau V ya, di sini simbolnya, itu sebetulnya akan menjadi akar 2 kali P1 minus P2 per rho. Jadi kecepatan si pesawat atau kecepatan si fluida Anda bisa korelasikan dengan beda tekan. Nah, gimana cara menghitung beda tekan ini? Kan awalnya ini adalah alat ukur kecepatan. Nah, dengan prinsip kerja tabung pitot, Anda turunkan dengan Bernoulli, Anda dapat hubungan kecepatan sebagai fungsi beda tekan. Seperti yang persamaan yang ada di kotak. Oke, CP-nya jangan dilihat dulu ya. Jadi untuk kasus Bernoulli ideal, ini akan sama dengan 1. Nah, bagaimana menentukan, kan Anda ingin dapat kecepatan, tapi dia masih merupakan fungsi dari beda tekan. Gimana cara menghitung berapa beda tekan ini? Rho G delta H. Ya, betul. Ini Anda dapatkan dari rho G delta H pitot cube. Rho-nya rho apa? Rho dari manometernya. Ini. Ya, jadi ini beda tekan, ini adalah Anda korelasikan dengan hidrostatik lagi. Jangan dilupakan ya, bahwa itu adalah sama dengan densitas cairan di dalam manometer dikalikan gravitasi dikalikan beda ketinggian kaki-kaki manometer. Sementara yang di persamaan ini ada rho juga. Ini rho apa? Rho udara. Ini adalah rho udara. Betul. Ya, jadi kalau Bernoulli ideal, Anda akan dapatkan hubungan U1 sama dengan akar 2 dikali rho GH, rho-nya rho manometer, dibagi U1 akan sama dengan akar 2 rho GH, rho A ini adalah rho manometer ya, dibagi dengan rho udara.
ideal. Nah, pasti ada ketidakidealan, ya tinggal dikalikan faktor atau konstanta. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, itu enggak negatif ya, Pak? Apanya? Intinya apa? Min CP akar sekian. Oh, oke. Sekarang Anda nalar saja kira-kira ya tekanannya naik atau turun. Titik 1 itu dia punya kecepatan, titik 2 0, ya. Berarti tekanan di titik 1 lebih kecil atau lebih besar daripada titik 2. Kan potensialnya sama ya. Jadi ketika energi kinetiknya turun, berarti energi tekanannya naik. Ya, jadi delta H di sini ini menunjukkan bahwa P2 lebih besar daripada P1. Betul, secara nilai P1 minus P2 itu minus. Tapi sebetulnya ini adalah yang Anda perlukan adalah delta P-nya saja ya. Delta P. Maksudnya ada rumus minus di sini ya? Gini maksudnya. Iya, Pak. Ya. Kalau dari persamaannya Anda perlu masukkan tanda minus. Karena kan dari sini ya, dari yang kiri, bahwa U1 itu sama dengan P2 minus P1. Atau Anda bisa ganti juga, kalau nggak mau pakai tanda minus, ya jadi maksud saya jangan menghafal rumus ya. Terima kasih atas koreksinya. Jadi yang lebih gede itu adalah P2. P2 minus P1 itu adalah delta P. Delta P-nya dibaca dari rho GH manometer. Oke. Biar nilainya positif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Bentuk lain dari alat ukur fluida itu namanya adalah orifice meter. Orifice ini secara penampang yang ini, secara bentuk. Jadi Anda punya pipa, gitu ya. Di tengah-tengahnya Anda pasang plat yang punya bolongan kecil di dalamnya. Gitu. Jadi istilah orifice itu seperti itu ya. Jadi ada bolongan kecil yang ada di dalam pipa. Sehingga fluida kan ngalir begini ya. Awalnya tenang-tenang saja gitu ya ngalirnya. Begitu masuk orifice dia akan begini. Kan kira-kira kalau dibayangin pola alirannya begitu ya. Nanti makin ke kanan ya sudah kembali tenang gitu. Apa yang terjadi atau apa yang bisa Anda perhatikan terkait titik 1 dengan titik 2? Ini mirip apa bentuknya? Pola aliran seperti ini mirip apa? Yang tadi kita sudah bahas? Sudden. Ya, mirip sudden contraction ya. Sudden contraction dia akan mengubah diameternya secara mendadak sehingga akan terjadi perubahan pola aliran. Selain terjadi perubahan pola aliran, ini kan diameternya tiba-tiba mengecil ya.
Sehingga tadi masih ingat U1 dengan U2 mana yang akan lebih besar? Ayo. U2 ya, Pak. U2-nya akan menjadi lebih besar. Ya. Ingat saja, pokoknya kalau diameter dipersempit, itu kecepatan kan dijepit gitu ya. Nah, berarti kecepatannya akan menjadi lebih besar. Sehingga P2 akan lebih besar daripada P1. Nah, lalu gimana cara bikin atau gimana si manometer, si orifice meter ini bisa digunakan untuk menghitung kecepatan. Ya, U1 kurang dari U2, P2 lebih daripada P1. Gimana caranya membuat agar orifice ini bisa digunakan untuk menentukan kecepatan? Sama dengan tabung pitot. Jadi Anda membuat tapping di kedua sisi pipa. Yang satu adalah cukup jauh dari orifice, yang satu lagi adalah sesaat setelah orifice. Tujuannya apa? Karena tadi ada P1, ada P2, maka ketika dipasang manometer, dia akan menunjukkan beda tekanan. Mana yang kakinya lebih tinggi? P1 atau P2? Di 1 atau di 2? Kalau P2 lebih besar daripada P1, maka ketinggian cairan manometer akan lebih tinggi di titik Ke arah P1. ke arah P1 itu maksudnya lebih tinggi P1 ya? Ya. Seperti ini. Sehingga Anda bisa baca beda ketinggiannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah sama persis seperti menurunkan raca ketika di sudden contraction. Jadi Anda gunakan prinsip neraca massa. Anda masih ingat ya? Kalau neraca massa pada kondisi incompressible, densitas tetap, maka debit di titik 1 akan sama dengan debit di titik 2. Debit itu ini, laju alir volumetrik. Debit. Sama, notasinya suka ganti-ganti. Ya, sehingga debit titik 1 itu sama dengan debit titik 2. Ini sama ya, Anda akan dapatkan hubungan antara kecepatan, ini adalah kecepatan linear, sebagai fungsi dari rasio diameter orifice. Jadi diameter orifice dibagi dengan diameter pipa. Setelah dapat hubungan... Oh itu. Pak Kawan masuk aja. Halo. Halo. Kayaknya saya trouble koneksi ya, sebentar. Udah kedengeran? Udah, Pak. Saya share lagi. Oke, sudah terlihat slide-nya? Udah, Pak. Oke. Moga-moga rekaman tidak bermasalah. Oke, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa dari neraca massa Anda dapat hubungan kecepatan titik 2 sebagai fungsi kecepatan titik 1 atau sebaliknya. Ya. Nah, sehingga dari situ Anda bisa masukkan ke persamaan energi Bernoulli. Ini yang komponen energi potensial sudah hilang ya, karena Z1 sama dengan Z2. Lalu Anda lihat ini dalam bentuk head. Jadi jangan bingung. Di sini V, di sini adalah kecepatan. Mohon maaf, ini notasinya suka ganti-ganti. Kadang pakai U, kadang pakai V kecil, kadang pakai V gede. Tapi dipahami saja ya. Jadi ini adalah kecepatan linear. Nah, sehingga Anda dapatkan hubungan kecepatan 2 sebagai fungsi beta tekan lagi. Beta ini apa? Beta itu adalah rasio diameter. Ini.
Ya, atau sebetulnya persamaan ini Anda juga bisa, saya hapus sedikit ya. Beta adalah D kecil per D besar. Atau karena sebetulnya ini nanti Anda ingin mengukur kecepatan laju alir fluida kan ya. Kecepatan laju alir fluida itu adalah V1. Sehingga kalau dalam V1, Anda balik saja. Ini adalah P2 minus P1. Kemudian, kalau mau menghitung nilai laju alir volumetrik, ini adalah debit, maka tinggal dikalikan luas penampang. CD sama dengan 1 untuk kondisi ideal. Kalau kondisi real, ada nilainya, kurang dari 1. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu kenapa P2-nya lebih besar dari P1 ya? Kalau di rumus kedua, bukannya harusnya karena U2-nya lebih besar, harusnya P2-nya lebih kecil. Oh iya, ya. Sebentar. Kalau U2 lebih besar, oh ini kebalik ya, betul. Kenapa tadi tidak ada yang protes? Ketika, nah begini, berarti profilnya akan kebalik. Ini yang kecil, ini yang besar. Terima kasih atas koreksinya. T1 lebih besar daripada P2. Oke, terima kasih koreksinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak, mau bertanya. Yuk. Kalau alat ini tuh dipakainya buat apa ya, Pak? Untuk mengukur kecepatan alir. Jadi kan kembali lagi ya, salah satu tujuan atau aplikasi mekanika fluida itu kan dalam perancangan sistem perpipaan. Anda masih ingat ya gambar-gambar yang di awal pernah saya tampilkan, fluida itu kan ngalirnya itu kan tidak dari ketinggian yang selalu sama, tidak dari tekanan yang selalu sama gitu ya. Maksudnya kadang fluida itu harus diambil dari dasar bumi gitu, atau dialirkan dari puncak gunung misalnya. Dia harus ngalir, atau kalau di dalam pabrik pun dari gudang bahan baku, misalnya dari silinder bahan baku, dari tangki bahan baku dialirkan sampai ke reaktor, itu kan pipanya kan panjang, bisa naik turun. Nah, kita perlu menentukan atau tujuan dari merancang sistem perpipaan itu, kita perlu memastikan bahwa nanti fluida ini bisa nyampe ke reaktor misalnya dalam kondisi dia masih mengalir, tekanannya cukup, kecepatannya cukup. Nah, sehingga kita perlu menentukan berapa sih nilai kecepatan pada beberapa titik di pipa gitu. Kebayang ya? Nah, gimana cara menentukan kecepatannya? Ya, salah satunya adalah dengan orifice ini. Jadi di bagian pipa yang mau diukur kecepatannya, itu dipasangin orifice di dalam pipanya, kemudian di sekitar orifice itu dipasang manometer. Nah, kalau manometer sederhana, ya bentuknya pipa U. Tapi sebetulnya kalau aplikasi di pabrik itu jarang, nanti Anda lihat tidak ada ya. Pipa, terus ada pipa U-nya itu jarang. Kenapa? Karena pipa U ini kan prinsip dasarnya adalah menggunakan beda ketinggian. Bisa muncul beda ketinggian itu karena beda tekanan. Nah, Anda masih ingat ya bahwa delta P itu akan sama dengan rho G delta H. Rho-nya rho apa? Rho dari fluida manometer. Yang Anda butuhkan adalah bacaan delta H-nya. Nah, kalau beda tekanannya itu terlalu besar, maka delta H-nya akan menjadi besar.
Nah, ini akan tidak praktis gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan fluidanya itu dengan densitas yang tidak terlalu besar, ya, kalau densitas fluida manometer itu tidak terlalu tinggi, maka bacaan delta H-nya kan menjadi tinggi sekali kalau beda tekannya besar. Kan nggak praktis. Biar delta H-nya agak sedikit turun atau bacaannya ada tapi tidak terlalu tinggi, ini kan berarti kan kaki-kaki manometernya harus sangat-sangat panjang gitu ya, agar bacaan delta H-nya bisa terbaca. Anda gunakan fluida manometer yang densitasnya besar. Densitas besar apa? Raksa. Nah, ini kan menjadi lebih tidak praktis lagi ya, berbahaya dari sisi safety. Nah, biasanya orifice itu dihubungkan dengan manometer yang digital. Ya memang kalau digital ya dia sudah bisa mengkonversi beda tekan itu sebagai ya tergantung prinsip kerja alat digitalnya itu ya, dia kan biasanya mengkompensasi tekanan nanti menjadi hambatan gitu ya, hambatannya dikonversi lagi menjadi bacaan arus gitu, terus nanti terbaca di manometer digital nanti keluarnya angka. Secara praktek realnya seperti itu. Nanti kebaca, oh tekanannya sekian atau kecepatan laju alir fluida yang ada di segmen pipa tadi sekian. Apakah itu gunanya buat apa? Ya untuk dibandingkan dengan seharusnya berapa kecepatannya. Kalau kurang, berarti kan delivery dari awalnya mesti ditambah. Kalau kelebihan, berarti kan harus dikurangi. Seperti itu aja. Makasih, Pak. Oke. Kebayang ya? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, bentuk lain yang bisa digunakan itu mirip orifice, tapi jadi dia mengecilkan diameter, tapi seperti reducer ya. Kalau orifice tadi seperti sudden contraction, ini prinsipnya adalah prinsip reducer. Masangnya gimana? Ya dipasang di dalam pipa. Tapi kalau di dalam pipa orifice tadi ya tinggal berupa pelat, kalau ini dia berupa reducer. Reducernya tapi di dalam pipa gitu. Jadi dia mengecilkan ukuran diameter. Ya, dia mengecilkan ukuran diameter, maka sama seperti orifice akan timbul beda tekan. Nanti di titik 1 dan titik 2 tinggal disambung lagi saja dengan manometer. Setelah itu, bagaimana cara mengukur atau menentukan kecepatannya? Ya sama, seperti orifice. Anda gunakan raca massa, dapat hubungan kecepatan, lalu Anda gunakan raca energi. Sehingga Anda bisa korelasikan antara kecepatan dengan beda tekan. Persamanya sama persis. Harusnya sama persis ya. Akar 2 P1 min P2 per rho. Dibagi 1 per D2 per D1 pangkat 4. Ini beta tadi. Sama. Kalau ini jadi ini adalah kecepatan linear ya, sama seperti yang di slide sebelumnya. Kalau perlu menghitung flow rate, ini adalah debit, ya tinggal dikalikan luas penampang. Kalau perlu menghitung laju alir massa, ya berarti dikalikan densitas, gitu aja ya. Ini laju alir massa dikalikan densitas. Di luar akar ya. Nah, ini ada konstanta, ini sebetulnya tidak perlu diperhatikan sekarang, sama seperti yang sebelumnya. Konstanta untuk Venturi itu kalau ideal ya 1. Kalau tidak ideal, berarti kurang dari 1. Y itu apa? Nah, nanti sebetulnya akan ada yang namanya faktor ekspansi.
Faktor ekspansi ini menghubungkan, bisa dipakai untuk orifice, bisa dipakai untuk venturi. Tinggal dimasukkan ke rumus ini saja ya, di bagian Y-nya. Nah, ini menghubungkan antara beda tekan P2 dengan P1 yang dibaca dengan rho GH manometer, kemudian menghubungkan antara rasio diameter. DO ini adalah diameter orifice. Kecil per besar. Ini juga sama. Diameter yang kecil per diameter yang besar. Jadi Anda tentukan P2 per P1 dulu, dapat angkanya, Anda tentukan berapa diameter kecil per diameter besar. Ada ya, ikutin garisnya, ikutin garis yang miring ini, ada di mana, kemudian Anda tarik dari bawah, dapat Y. Nah, ini untuk mengkoreksi perhitungan laju alir massa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Soalnya tadi kan agak putus-putus, Pak. Itu tadi yang tabel-tabel ekspansi itu maksudnya, itu udah ketetapan atau gimana sih, Pak? Yang tadi itu, Pak. Yang ini ya? Yang tadi. Yang ini? Iya, Pak, benar. Ini digunakan, jadi kalau kembali lagi ya, yang kita bahas sebelumnya itu kan adalah persamaan neraca energi Bernoulli. Bernoulli itu kan ideal ya. Ideal itu tidak ada energi yang hilang. Salah satu yang diasumsikan. Sehingga kalau tidak ada energi yang hilang, ya Anda tinggal ikuti saja persamaan neraca massa, persamaan neraca energi. Sehingga sebetulnya kalau ideal, yang Anda pakai itu yang ini. Ideal. Tidak ada faktor koreksi. Nah, kenapa menjadi tidak ideal? Ya karena tadi ada energi yang hilang. Energi yang hilang dari mana? Dari perubahan pola aliran ketika dia mengecil diameternya dan dari gesekan dengan dinding-dinding pipa. Itu nanti kita akan perhitungkan di bagian kuliah setelah ini. Nah, sehingga ketidakidealan ini akan dinyatakan sebagai faktor koreksi. Faktor koreksinya itu adalah yang ini. Jadi sebetulnya ini adalah konstanta. Konstanta ini nilai maksimalnya adalah 1. 1 itu kalau ideal, tapi kalau tidak ideal kurang dari 1. Ya, jadi untuk menghitung laju linear, kecepatan linear, kalau tidak ideal, kalau ideal mah pakai yang persamaan awal saja, nggak ada masalah. Oke, kalau tidak ideal, kalikan konstanta. Konstantanya dapat dari mana? Itu diketahui. Jadi untuk venturi atau untuk sudden contraction atau sudden enlargement, itu sudah ada nilai konstantanya sendiri. Itu didapat dari mana? Dari percobaan. Jadi divariasikan. Kecepatannya diubah-ubah, delta P-nya diukur, nanti Anda dapat hubungan yang linear kan harusnya. Nah, konstantanya dapat. Jadi dari data. Nah, kemudian kalau untuk menghitung laju alir massa, ya, kalau laju alir massa itu berarti harus dikalikan apa saja. Kalau U mau diubah menjadi debit, U dikalikan luas penampang kan ya, itu saja. Nah, kalau laju alir massa itu apa? Kalau sudah tahu debit itu meter kubik per second. Laju alir massa itu kilogram per second. Berarti butuh Q dikalikan densitas apa? Densitas fluida yang mengalir di dalam pipa, bukan densitas fluida manometer ya. Oke, berarti harus dikalikan rho. Nah, untuk mengkoreksi lagi karena ada tadi ada beberapa energi yang hilang. Ini untuk venturi dan orifice ada faktor ekspansi. Ini dapat dari mana? Dari eksperimen juga. Kemudian dibuat dalam bentuk grafik, Anda tinggal cari berapa faktor ekspansinya. Faktor ekspansi dihitung dari mana? Anda hitung P2 per P1 dulu. Berapa?
Ini dapat dari mana? P2 dan P1 hubungannya dari beda ketinggian manometer. Dapat kan P2, P1 gitu. Oke ya. Kemudian dari situ Anda korelasikan dengan garis-garis yang miring ini. Garis miring ini menyatakan apa? Garis miring ini menyatakan perbandingan diameter yang kecil terhadap yang besar. Nanti dapat Y-nya, masukkan saja ke persamaan ini. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk manometer digital itu secara kerjanya apakah sama, Pak? Untuk apa yang dipasang di perpipaan gitu, Pak? Maksudnya? Manometer digital yang di pada Venturi atau itu kan sebenarnya apakah juga pakai raksa gitu, Pak, atau gimana? Oh enggak. Kalau digital kan nggak ada cairannya ya. Jadi sebetulnya kalau sudah menggunakan peralatan digital, jadi pasti dia mengkorelasikannya dengan kelistrikan. Biasanya yang dia baca itu kan beda tekannya. Nah, beda data mentahnya itu kan beda tekan. Ini sebetulnya sih urusan anak elektro atau TF ya. Jadi nanti beda tekan itu akan dibaca oleh sensornya si digital tadi. Sensor ini akan mengkonversi beda tekan tadi ke sesuatu parameter listrik, biasanya hambatan. Hambatan atau arus gitu ya, atau tegangan gitu ya. Sehingga nanti kan dia punya kalibrasi. Oh, kalau arusnya atau hambatan sekian itu setara dengan delta P sekian. Ya, jadi nanti alat itu langsung menunjukkan saja delta P-nya atau kecepatannya gitu. Langsung. Nggak ada raksanya sama sekali. Kalau raksa ya berarti ya bentuknya manometer kaki, manometer U saja. Dan itu tidak praktis kalau dipakai di pabrik kan ya. Pak, kalau beda. Jadi berbeda ya, Pak? Prinsip kerjanya beda. Kalau prinsip mengolah angka dari beda tekan ke kecepatan itu beda. Kalau manometer sederhana, pipa U ya cuman dari beda ketinggian saja Anda hitung. Tapi kalau digital ya itu lebih namanya juga digital kan ya. Jadi ada sensor di dalam manometer digital tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Alat ukur yang lain ada yang namanya rotameter. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya, karena penurunan persamaannya agak panjang dan tidak diperlukan untuk perkuliahan ini. Jadi, saya lihatin gambarnya dulu. Bentuknya seperti ini. Pernah lihat nggak? Waktu SMA mungkin? Atau waktu TPB? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ini Kayak lampu. Kayak apa? Kayak lampu, bukan. Ini juga alat ukur kecepatan. Biasanya digunakan untuk fluida gas. Ya, jadi nanti kalau Anda praktikum di lab melihat alat seperti ini jangan terlalu heran gitu ya. Jadi sebetulnya nanti fluidanya itu akan dialirkan dari bawah. Seperti gini itu alirannya. Nah, ketika dia mengalir dari bawah, di dalamnya itu ada yang namanya bola. Bentuknya sih kerucut ya. Jadi pendulum gitu ya. Apa yang terjadi ketika ada aliran fluida? Dia akan terangkat ke atas. Makin kencang aliran fluidanya, maka ketinggian dari pendulum ini, jadi pendulum ini akan naik ke atas, terus dia steady gitu ya, pada ketinggian tertentu, dan nanti ketinggian tertentu ini yang Anda baca di skala. Oh, ini adalah skala bacaan kecepatan. Berapa kecepatan fluidanya? Makin cepat kecepatan fluidanya,
maka akan makin tinggi posisi si pendulum di dalam rotameternya. Kok bisa? Ya sebetulnya ini mirip atau prinsip kerjanya adalah gaya apung saja. Masih ingat ya gaya apung? Jadi akan ada, ini pendulumnya disederhanakan menjadi bentuk bola gitu ya. Nah kemudian di dalam tadi kan kalau Anda lihat dari luar kan kelihatannya tabungnya silinder biasa ya. Ya, jadi kalau kelihatan dari luar tidak akan kelihatan, tapi sebetulnya di dalam si tabung itu dia mengalami penyempitan diameter. Ya, jadi di sini di bawah dengan yang di atas itu beda. Nah, kemudian aliran gasnya kan dari bawah ke atas, ya, sehingga akan mengangkat si bola. Nah, akan mengangkat si bola, bolanya akan terangkat pada suatu titik tertentu, bolanya akan diam, melayang-layang, pendulumnya akan melayang-layang. Anda masih ingat ya, kalau pendulumnya itu melayang, kondisinya diam, sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F-nya dapat dari mana? Dari tekanan si udara dari atas, tekanan udara dari bawah, dan dari gaya berat. Tekanan udara dari atas dan bawah ini dinyatakan sebagai gaya apung. Masih ingat ya? Yang arahnya selalu ke atas. Ini adalah gaya apung. Kemudian yang paling bawah itu adalah gaya berat. Nah, lalu bagaimana Anda membuat neraca massa dari si fluida gas tadi di titik 1 dan titik 2. Neraca massanya digasukkan lagi ke neraca energi. Ini persamaannya agak panjang ya. Kenapa bisa bagaimana membuatnya? Karena di bagian bawah dan di bagian tengah dari bola, karena tadi kan ada perubahan diameter ya di tabungnya, maka akan ada perubahan luas penampang atau anulus antara bola dengan pipanya. Ya, itu yang nanti dikorelasikan dengan skala bacaan rotameter. Kalau prinsip perhitungannya seperti itu, jadi ketika alat itu dibuat, tapi nanti biasa dikalibrasi lagi dengan alat yang namanya wet test meter. Sudah pernah ada yang pernah melihat? Ini karena tingkat 2 mungkin kalian belum pernah melihat bentuk alat wet test meter ya. Kalau bentuknya itu seperti apa ya? Kalian tahu kabel roll ya? Kabel roll untuk ekstensi listrik itu, tapi bentuknya berdiri. Jadi dia punya bagian ini, terus nanti dia tersambung dengan selang masuk dan selang keluar. Nah, nanti kalau Anda alirkan ini untuk mengukur laju alir udara bisa, cairan bisa. Nah, nanti dengan laju alir tertentu, dia akan ada jarum yang muter. Ya. Nah, nanti satu putaran itu menunjukkan berapa volumenya. Nah, makin cepat alirannya itu mengalir, maka putarannya akan semakin cepat. Yang Anda hitung apa? Waktu putarnya. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran dari si wet test meter. Nanti dapat volumenya berapa, waktunya berapa. Itu adalah laju alir volumetrik dari cairan. Nanti ini digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, ini ada latihan soal. Coba dikerjakan. Jadi ini Venturi, ya. Tapi bedanya dengan yang tadi, posisinya adalah vertikal. Kemudian dia punya 2 diameter ya. Ini adalah diameter 1 yang bawah,
ini adalah diameter 2. Jadi diameter 1 itu 25 cm yang besar, diameter 2-nya yang bagian venturinya itu 12,5 cm. Lalu Anda alirkan minyak dari bawah. Minyak punya Sg 0,9 atau 900 kg per meter kubik densitas minyaknya. Sorry, bukan 900 kg per liter. Ya. C. 1 kg. Ya, 900 kg per meter kubik, betul. Atau 0,9 kg per liter. Ya, itu densitas minyak. Nah, kemudian minyaknya mengalir dari bawah ke atas. Nah, karena ada venturi, maka di sini dia akan punya nilai beda tekan. Nah, beda tekannya dibaca pada manometer. Nah, ternyata kaki manometer yang kiri ini lebih pendek, yang kiri lebih panjang dan lebih tinggi daripada yang kanan. Delta H-nya 20 cm. Manometernya dia menggunakan paksa yang Sg-nya 13,6. Berarti 13,6 kg per liter densitasnya. Nah, jarak antara titik 1 dengan titik 2 itu adalah 20 cm. Yang perlu Anda hitung adalah debit aliran minyak. Debit itu adalah kecepatan titik 1 kalikan A1 atau kecepatan di titik 2 dikalikan A2. Nilainya sama, karena debit ya. Oke, silakan dihitung berapa debitnya. Nah, ini Anda lakukan, satu adalah neraca massa antara titik 2 dan titik 1. Yang kedua, masukkan ke Bernoulli. Titik 1 dan titik 2. Ya, coba saya kasih waktu 10 menit. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti saya panggil random ya. Satuan debit berarti dalam meter kubik per second.
Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Pak. Berapa? U1 1,92 meter per second. Bentar. U1 berapa? 1,92 meter per second. Oke. Sehingga Q-nya berapa? Oh iya, Q ya. Dalam meter kubik per second. Tinggal dikalikan A1 saja. Nol koma 0942. 0,0942. 42. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain, silakan dibandingkan perhitungannya. Jangan lupa di sini Z1 tidak sama dengan Z2 ya. Kalau Venturi yang horizontal kan Z1-nya sama dengan Z2. Di sini Z1 tidak sama dengan Z2. Nah, kalau Anda untuk mempermudah, Anda bisa asumsikan Z1-nya 0 karena dia di bagian dasar. Jadi baseline-nya adalah titik 1 sehingga Z2-nya akan sama dengan 20 cm. Jangan lupa dikonversi ke meter ya. Yang lain apakah dapat nilai yang sama? Q-nya 0,0942. Halo? Ini belum ada yang selesai lagi? Saya sama, Pak. Oke. Bapak. Baik. Berarti betul ya, tinggal dibandingkan saja. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait latihan yang ini? Oke, kalau tidak ada satu soal lagi. Ini mungkin gambarnya agak kurang tepat ya. Jadi yang ini titik 1, yang kanan adalah titik 2. Harusnya titik 2 ini lebih dekat dengan orifice-nya.
Jadi ada orifice, kemudian masing-masing kakinya, titik 1, titik 2 dipasang manometer, tapi di manometer ini isinya tidak hanya satu cairan, tapi ada 3 cairan. Nah, yang mengalir di pipa itu adalah air, densitasnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian diketahui yang ada di dalam manometer, fluidanya itu adalah A, B, C, itu masing-masing tingginya sesuai gambar ya. Kemudian SG-nya, specific gravity-nya 2,5, 1,5, dan 1,2. Anda diminta menghitung berapa delta P. Delta P itu adalah P1 minus P2. Ini saya jadikan PR saja ya, menambah PR yang kemarin. Silahkan dikerjakan. Deadline pengumpulan PR perlu diundur nggak? Ketua kelas. Iya, Pak. Kalau soalnya jadi 3 nomor, kan deadline-nya kemarin hari Senin ya? Iya. Perlu diundur nggak? Kalau saya sih, menurut saya sih kayaknya enggak, Pak. Tapi nggak tahu yang lain. Yaudah, silakan ditanya dulu nanti ya. Soalnya akan saya tambahkan soal yang ini, jadi sekalian dikerjakan. Jadi total ada 3 soal ya. Nanti kalau perlu diundur, tolong ketua kelas WA saya gitu ya. Ini prinsipnya sama saja, jadi Anda gunakan prinsip hidrostatika. Hidrostatika, kemudian tekanan dan 1 dengan tekanan di 2 kan pasti beda. Nah, nanti Anda gunakan prinsip hidrostatika, mana titik yang punya nilai tekanan yang sama. Dari situ Anda bisa gunakan rumus Rho GH tadi. Oke, itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, untuk hilang tekan maksudnya perubahan tekanannya, Pak? Ya, hilang tekan itu maksudnya delta P. Delta tekanan. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi istilahnya itu ada hilang tekan, atau kalau dalam bahasa Inggris ya pressure drop ya. Pressure drop ini maksudnya adalah beda tekan. Hilang tekan, beda tekan, itu sama. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.